Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita memulai dengan berdoa dan menyanyi. Siapa yang mau? Ada sendiri, Bu. Iya, dua. Iya. Dua. Ben. Nyanyi sama berdoa. Mas disuruh. Yesus, 1, 2, 3 ya. Salam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selalu. Ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ya Tuhan, kami mau masuk sekolah ya Tuhan. Berikanlah kami kepintaran ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami banyak dosa, kiranya hapuslah segala dosa kami yang terbuat ataupun yang kami katakan ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kedua tua kami atau guru-guru kami ya Tuhan, lindungilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan melalui putramu. Amin. Menampakkan alam dan keadaan sosial Indonesia dan negara-negara tetangga. Sebelum kita menjelaskan terlebih dahulu, kita mengertikan apa itu artinya tetangga. Tetangga artinya orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Negara kita juga memiliki tetangga. Negara tetangga adalah negara-negara yang letaknya berdekatan atau berada di sekitar wilayah negara. Indonesia dengan negara tetangga. Gejala sosial adalah sebuah peristiwa yang dibuat dan dilakukan oleh manusia. Gempa bumi bukanlah gejala sosial, karena manusia tidak membuat gempa bumi. Begitu juga dengan gunung berapi. Gejala alam dan gejala sosial memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang tinggal di daerah gersang biasanya sangat tekun bekerja dan amat menghargai tanah yang subur. Tapi karena tanah yang dimilikinya gersang, penghasilan mereka menjadi sedikit. Akhirnya, orang menjadi miskin sehingga memunculkan gejala sosial kemiskinan. Negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya memiliki tanah yang subur, sehingga banyak penduduk Asia Tenggara yang menjadi petani. Sejalan dengan kemajuan zaman, ada banyak masalah yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara, yang termasuk masalah-masalah sosial di negara-negara tetangga kita, yaitu yang pertama adalah kemiskinan. Orang miskin adalah orang yang hidup di bawah standar kehidupan yang layak dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang disebut miskin tidak memiliki pakaian, rumah, makanan, dan penghasilan yang layak. Rumah mereka mungkin hanya terbuat dari karton
karton atau kayu seadanya. Yang kedua yaitu kejahatan. Siapa yang di sini yang mengerti apa itu artinya kejahatan? Kejahatan apa? Gracia? Ande? Masa kalian semua nggak tahu kejahatan itu apa? Kejahatan itu seperti mencuri, merampok, ataupun korupsi. Yang dimaksud dari kejahatan itu apa? Merupakan salah satu masalah yang masih sering terjadi di seluruh negara di dunia, termasuk di negara-negara Asia Tenggara. Jenis kejahatan ada yang ringan dan ada yang berat. Contoh kejahatan seperti yang Ibu katakan tadi, pencurian, perampokan, korupsi. Kejahatan muncul karena beberapa hal. Yang pertama yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Penduduk, artinya penduduk. Bolas. Penduduk merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki penduduk, pembangunan di negara tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini terjadi karena tidak ada yang melaksanakan pembangunan. Misalnya, mesin-mesin canggih yang tidak akan dapat berfungsi jika tidak ada yang dialami di negara kita, pencurian, kebakaran, ini saja Bu ya. ada lagi yang lain? Kuat buat suaranya kelas. Adalah jumlah dan persebaran penduduk, kualitas penduduk, serta tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Bagus. Ada lagi yang mau menambahi? Bella? Suatu negara tidak memiliki penduduk, pembangunan di negara tersebut tidak akan dapat berjalan lancar, Bu. Ini oleh sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah jumlah dan persebaran penduduk, kualitas penduduk, serta tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Masalah kependudukan yang dialami di Indonesia, siapa yang tahu? Masalah apa yang kita alami di Indonesia ini? Masalah kependudukan apa yang kita alami di Indonesia ini? COVID, Bu. Ya, bagus. Masalah kependudukan yang dimiliki di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Artinya,
Sebagian besar penduduk tinggal di wilayah tertentu saja. Jumlah paling besar menetap di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sedangkan pulau-pulau lainnya dihuni oleh hanya sebagian kecil penduduk. Siapa yang tahu di sini apa itu pengertian dari lingkungan hidup? Yakin mau tahu apa itu pengertian lingkungan hidup? Siapa yang tahu? Bergio. Lingkungan hidup adalah segala hal yang berada di sekitar kita, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, Bu. Ya, bagus, Sigio. Beri upload untuk Sigio. Itu apa masalah sosial yang terjadi di lingkungan hidup kita? Masalah-masalah apa saja yang terjadi di lingkungan hidup kita? Golas tahu apa saja itu? Bella? Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu akan membuat nilai tambahan. Siapa yang tahu tadi? Siapa yang masih mengingat tadi pembelajaran kita yaitu tentang macam-macam gejala sosial? Ya, Gracia. Yang pertama kemiskinan, yang kedua kejahatan, yang ketiga kependudukan, dan yang keempat lingkungan hidup, Bu. Ya, bagus itu si Gracia. Dan siapa yang masih mengingat tadi apa itu artinya kemiskinan itu? Ya, Bella. Tidak mempunyai pakaian, rumah, makanan, dan penghasilan yang layak. Ya, bagus sudah si Gracia. Gracia, bagus sudah si Bella. Maaf ya. Ya, Bu. Dan siapa yang masih mengingat tadi apa saja itu masalah yang dihadapi di lingkungan hidup? Sergio. Lingkungan hidup dalam kaitannya dengan masalah sosial dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan fisik meliputi semua benda mati yang ada di sekitar manusia. 2. Lingkungan biologis, segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang berupa makhluk hidup kecuali manusia. 3. Lingkungan sosial terdiri dari orang-orang, baik individu maupun kelompok yang ada di sekitar manusia. Ya, bagus itu Sigio. Dan Ibu satu pertanyaan lagi, apa saja masalah-masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan hidup? Siapa yang tahu? Masalah-masalah pencemaran. Siapa tahu? Horas? Lalu? Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran budaya, Bu. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Dimohonkan kepada semua murid-murid Ibu supaya diulang-ulang kembali pembelajarannya, karena minggu depan kita akan mengadakan ujian tengah semester. Ya, Bu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi buat anak-anakku semuanya. Selamat